Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita tiada lainnya ini habibana wa nabiyana wa maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Husni Mubarak STPMT selaku dosen pengampu dari pendidikan anti korupsi serta rekan-rekan sekalian, para penonton yang saya cintai, yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pendidikan Anti Korupsi Informatika kelas A angkatan tahun 2021 dengan anggota nama saya sendiri Muhammad Aditya Darmawan dengan NPM 217006021 sebagai moderator dan juga pemateri. Kemudian ada rekan saya. Yang pertama ada Pandu. Silahkan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Afrizal Saputra dengan MPM 217066027. Ya, selanjutnya ada Farhan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Farhan Hadiansyah dengan NPM 217006018. Ya, next. Oh iya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai korupsi gitu ya, contoh-contoh daripada korupsi. Tapi sebelum pada contoh korupsi, kita mengingatkan terlebih dahulu mengenai pengertian, faktor penyebab dan juga dampak secara umumnya. Lalu kita masuk kepada contoh. Yang pertama adalah pengertian, penyebab dan juga dampak akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Kepada Farhan Hadiansyah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian korupsi. Di sini menurut Robert Lidgard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwasannya korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian di sini ada faktor penyebab tindak pidana korupsi. Yang pertama ada faktor internal menurut Isa Wahyudi, yaitu ada sifat tamak manusia, kedua moral yang kurang kuat menghadapi godaan, ketiga gaya hidup konsumtif, dan yang keempat tidak mau atau malas bekerja keras. Kemudian ada faktor eksternal menurut RIRH. Yang pertama, rendahnya gaji pegawai negeri sipil, kedua lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Yang ketiga, rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang terakhir, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Kemudian ada dampak pidana korupsi. Yang pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, menurunkan tingkat investasi. Yang ketiga, meningkatnya tingkat kemiskinan masyarakat. Dan yang terakhir, menghambat pembangunan fasilitas umum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan yang telah memaparkan mengenai pengertian, penyebab, dan juga dampak daripada korupsi secara umum. Selanjutnya, next. Kita akan membahas mengenai contoh daripada kasus korupsi, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Next. Untuk contoh kasus, kami mengambil dari 3 artikel yang sebenarnya masih pada satu pembahasan mengenai kasus korupsi yang sama. Itu yang pertama dari mediaindonesia.com yang berjudul Kejadi Kabupaten Tasikmalaya Tahan 4 Tersangka Korupsi Bansos
2018 sampai 2021 dengan ditulis oleh Adi Kristiadi dan artikel 2 dari kompas.com dengan judul kronologi terungkapnya korupsi dana hibah sebesar 5,2 miliar di Kabupaten Tasikmalaya yang ditulis oleh Irwan Nugraha dan artikel ketiga dari newsdetik.com dengan judul 4 tersangka korupsi dana hibah 5 miliar ditahan di Lapas Tasikmalaya yang ditulis oleh Deden Rahadian. Next. Kita akan menganalisis faktor penyebab dari terjadinya tindak korupsi berdasarkan kasus yang dipilih barusan. Yang pertama adalah faktor penyebabnya. Ya, sebenarnya dari artikel 1, 2, 3 juga itu masih sama berhubungan, namun kita mengambil dari sisi yang berbedanya yang saling melengkapi ya. Untuk artikel 1, kasus berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap pelaksanaan dana hibah dan bansos Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2018. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak lembaga dan yayasan yang tidak melaporkan hasil laporan pertanggungjawaban di akhir tahun 2021. Lalu di artikel 2, kasus ini berawal dari temuan surat keputusan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham palsu dari puluhan lembaga penerima hibah. Dugaan manipulasi SK itu diketahui dari hasil audit BPK Provinsi Jawa Barat. Adapun SK Kemenkumham itu sebagai salah satu syarat lembaga untuk bisa lolos verifikasi dan menjadi penerima dana hibah sesuai aturan. SK tersebut diperiksa oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD yang disahkan melalui SK Bupati Tasikmalaya pada tahun 2018. Yang kedua, kita masuk pada orang-orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi yang diambil dari artikel tersebut. Nah, pada artikel 1 ini menyebutkan bahwa setelah melewati sejumlah pemeriksaan dan perlengkapan dokumen, 4 orang berinisial EY dengan 52 tahun, HAJ 49 tahun, BR 41 tahun, dan PP 32 tahun, langsung ditahan di Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya selama 20 hari ke depan. Ini 20 hari ke depan dari penerbitan artikel ini ya, yaitu tanggal 13 Februari tahun 2022. Lalu selain itu juga keempat orang tersangka telah dititipkan ke Lapas Kelas 2B Tasikmalaya dan disusul 5 lainnya yang diketahui berinisial UM 47 tahun, PAR 46 tahun, AAM 49 tahun, FG 35 tahun, dan AL 31 tahun. Nah, ini menggambarkan bahwasanya dari pelaku korupsi ini tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi banyak saling bekerja sama. Next. Pada artikel selanjutnya juga sama saja sebenarnya. Nah, namun pada artikel 3 ini, mereka yaitu EY, HAJ, BR, dan PP menyusul 5 tersangka lain yang sudah dijebloskan Rutan Kebon Waru, Bandung, dan tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Nah, berarti persidangannya itu dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Bandung. Para tersangka tersangkut perkara ini korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018 dengan total kerugiannya mencapai sebesar 5 miliar. Nah, untuk pelakunya itu sudah jelas juga yang tadi disebutkan sebelumnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9 orang kurang lebih, dan kemungkinan itu masih banyak lagi bawahan-bawahannya namun tidak terdeteksi atau tidak dapat ditemukan. Next. Materi selanjutnya adalah modus operandi. Kita serahkan kepada Pandu Afrizal Saputra. Sepertinya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan tentang materi selanjutnya. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang modus operandi. Next. Nah, menurut artikel pertama, dalam pemeriksaan mereka diketahui memotong rata-rata 60-90% bantuan hibah atau bansos. Misalnya bantuan senilai 195 juta, tapi lembaga atau yayasan hanya menerima 10 juta saja. Jadi modusnya itu mereka memotong
dana hibahnya 60-95%. Nah, berdasarkan pemeriksaan juga ditemukan adanya pemotongan dana hibah dan bansos yang dilakukan dari Pemkab Tasikmalaya, di mana tahun 2018 menganggarkan belanja hibah sekitar 141 miliar, namun realisasinya 139 miliar atau hanya 97,99%. Untuk penerima yang tercatat di Kemenhumam ada 26 lembaga. Nah, untuk kita masuk ke yang keempat, yaitu dampak dari tindak pidana contoh kasus korupsi yang telah dipilih oleh kita. Nah, contoh tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan pemberian dan penyerapan dana ke yayasan serta dana APBD Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya realisasi program dan merugikan banyak pihak dari rakyat, instansi maupun yayasan tujuan yang seharusnya mendapatkan bantuan dana. Nah, korupsi dengan nominal yang fantastis ini hingga mencapai lebih dari 5 miliar tersebut dapat merugikan bangsa dan negara. Seharusnya anggaran sebesar itu dapat digunakan pada berbagai hal untuk kesejahteraan bersama. Program pembangunan fasilitas umum di daerah Tasikmalaya pun akan terganggu. Nah, berdasarkan kasus tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk korupsi membuat kerugian yang sangat besar bagi kemaslahatan umat. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa Indonesia perlu menanamkan dalam diri kita sekuat dan sebaik mungkin untuk menghindari korupsi agar terciptanya bangsa dan negara yang maju serta lebih baik di masa yang akan datang. Baik, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi dari contoh kasus korupsi yang kami ambil dan juga pemaparan mengenai pengertian dampak dan juga faktor penyebab secara umum sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.